semuanya. Hari ini masih hujan dan sepertinya banjir itu makin makin naik. Tetangga-tetanggaku yang turun, jadi tempatku itu kan naik. Rumahku itu ada di bukit. Nah, jadi di deretan yang di bawah itu semua rumah-rumah sudah mengungsikan mobil-mobil mereka, lalu ditaruh di depan rumahku. Jadi ya sekarang masih hujan dan bisa dilihat itu tetanggaku pada taruh mobilnya di luar. Itu di sana sudah jadi lautan. Kata orang-orang ini tahun ini tuh banjir terparah. Parah banget. Semoga sih nggak masuk rumahku karena rumahku cukup tinggi. Tapi masalahnya hujan itu masih sampai minggu depan. Bisa dilihat air sudah mulai naik. Itu ada mobil merah nekat di sana. Terbenam. Wah, mobilnya mundur kan akhirnya. Nggak bisa nerobos soalnya. Bisa dilihat itu air sudah masuk ke rumah tetangga sebelah. Matt sedang ke sebelah. Nanyain mau nginep di sini atau enggak. Soalnya sebentar tadi kalau airnya makin tinggi kan susah mereka untuk jalan ke sini. Tuh, itu si Matt tuh ada di sebelah kanan. Matt sama Kenny. Aku nggak jadi jalan keluar karena airnya sudah mulai masuk. Airnya cepet banget. Tuh udah masuk ke tetangga sebelah, ke rumah Mak Jenis. Belum masuk ke dalamnya sih, tapi udah mencapai tangga. Baru pertama kali ini aku ngalamin yang namanya kena banjir. Semoga ya Tuhan nggak masuk ke dalam rumahku. Sekarang udah banjir semuanya. Mulai dari sana sampai karavan yang itu, ke sana nggak banjir. Jadi dari situ
ke sana. Itu udah masuk ke rumahku. Bukan rumah sih, pekarangan. And screen. No. 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 Dry out. Dry out. We're trying to save you, birdie. You nearly drowned out there, didn't you? You nearly drowned, mate. Halo semuanya, ini hari ke-2 pasca banjir. Jadi aku nggak mandi dari kemarin, nggak sikat gigi, tapi untung kita masih bisa tidur di dalam rumah, bisa tidur di kasur karena belum naik ke rumah. Semoga sih nggak hujan lagi. Kalau hujan lagi, terpaksa kita harus mengungsi. Jadi aku perlihatkan keadaan di sekeliling rumah ya. Karena rumahku lumayan tinggi, jadi di daerah sini itu masih kering. Tapi di sana sudah mulai menggenang. Rumah-rumah yang ada di sana itu sudah kerendam. Jadi di jalan ini hanya rumah itu, rumahku, rumah yang di ujung situ, dan rumah bata ini yang masih selamat. Rumahnya tetangga sebelah juga sudah kerendam habis. Ya, semoga sih nggak hujan lagi. Tapi menurut perakiraan cuaca sih katanya mau hujan lagi walau hanya sedikit. Tapi ya kalau sedikit, kalau dikumpulin dari berbagai kota ya banjir lagi deh. Ini sudah mulai mendung lagi. Aduh. Semoga sih, semoga nggak banjir. Semoga rumahku nggak kena. Walau semua taman di pekaranganku udah habis, apalagi di belakang. Wah, jangan ditanya deh. Oke, begitu saja laporannya ya. Karena listrik mati, jadi aku harus menghemat pemakaian HP. Halo semuanya, pagi ini hari ke-3 pasca banjir. Kemarin aku masih bisa tidur di dalam rumah, masih kering di dalam rumah, tapi listrik masih mati, internet mati. Jadi ya aku pakai internet dari perusahaan apa namanya ya, kalau di Indonesia kayak di Telkomsel, Simpati, Excel gitu deh. Tapi juga sinyalnya ndut-ndutan, jadi aku nggak bisa upload video ke YouTube. Sekarang aku mau kasih lihat keadaan di rumahku ya. Ya, jadi keadaan di rumahku ini masih kering,
Jadi waktu sehari sebelum banjir itu aku dan Matt udah siap-siap semuanya ditaruh di atas. Biar kalau misalnya nanti banjir nggak kelelep semua barangnya. Ya semuanya kita taruh di atas. Sekarang aku kasih lihat ya kondisi keadaan di luar. Seperti kalian bisa lihat, kemarin itu airnya sudah sampai sini. Kalau kalian bisa lihat ini coklat-coklat kena lumpurnya. Jadi sampai tisu yang sana itu airnya. Sekarang sudah mulai kering. Bisa dilihat juga itu jalan tapaknya juga udah mulai kelihatan. Tanamanku juga sudah mulai kelihatan. Pagernya di tetangga sebelah juga sudah mulai nongol. Ya, jadi begitulah hari ketiga banjir. Aku nanti akan tunjukkan ke kalian orang-orang yang di atas bukit sana keadaannya seperti apa. Jadi itu keadaannya seperti perang. Mobil semua ada di atas sana. Orang-orang pada tidur di mobil, ada yang tidur di depan gereja. Bener-bener deh. Oh ya, bagi yang bingung, ada yang nanya ke aku, inbox ke aku kemarin beberapa hari yang lalu, nanya, kok Australia bisa kebanjiran? Ya bisa, soalnya jadi Australia itu kan besar, terus banyak bukit, jadi jalanannya itu turun naik, lalu dikelilingin sungai, dikelilingin laut. Nah, kebetulan itu kita letaknya dekat dengan sungai. Jadi kotaku ini namanya Korakai, itu bahasa Bunjelung. Jadi aboriginnya, jadi suku aborigin di kotaku itu dinamakan Bunjelung. Itu arti Korakai itu kuruki, artinya tempat di mana sungai menyatu. Yaitu jadi sungai dari mana-mana itu ngumpulnya di sini, di sungai di dekat rumahku ini. Sungai dari kota Lismore, dari Woodburn, dari Casino, semuanya pokoknya ngumpulnya di sini. Nah, di kota Lismore itu kota gede. Itu letaknya di bawah. Jadi kalau kita orang bilang Lismore itu julukannya dasar panci atau dasar wajan karena bentuknya itu turun. Nah, Lismore sendiri itu waktu banjir, wah jangan dikatakan ya Lismore itu langganan banjir. Jadi begitu banjir besar kali ini semuanya kelelep. Itu parah di sana. Di kota Casino itu juga lumayan besar, itu juga banjir. Nah, karena mereka banjir, jadi sungainya airnya mengalir semua kan. Ditambah dengan badai. Jadi di Australia ini sedang ada badai berturut-turut seminggu. Itu hujannya kencang, jadi airnya nggak ketampung di dam, di waduk. Nah itu yang menyebabkan banjir. Nah banjirnya karena nggak ketampung di kota-kota besar, larinya ke kota-kota kecil. Kota kecil ikutan kena banjir. Makanya jadi orang-orang bilang ini banjir terbesar semenjak mereka tinggal di kotaku. Nah aku sih cuma berharap semoga listrik cepat menyala, jadi aku bisa masakin
untuk para orang-orang yang sekarang sedang dievakuasi di gereja dekat rumahku. Kasihan soalnya mereka pasti kan kelaparan. Nah, aku juga udah ngasih tahu beberapa tetangga kalau mau tidur di tempatku silahkan. Walau nggak ada toilet karena toiletnya mampet. Tapi mereka lebih pilih tidur di karavan, kan mereka rata-rata punya karavan. Mereka tidur di karavan di dekat gereja, jadi mereka bisa menggunakan toilet di gereja karena nggak mampet. Lalu di dekat gereja itu juga ada pemadam kebakaran. Di seberangnya pemadam kebakaran ada kolam renang umum. Kolam renang umum juga dibuka untuk umum, nggak dikunci sekarang, nggak usah bayar gitu. Jadi mereka bisa menggunakan fasilitas toilet yang ada di kolam renang.